Coba nggak tahu. Bisa nggak 2 orang record? Bisa ya? Oke. Kita mulai dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa oke, kita sudah riset kemarin pertidaksamaan rasional. Bapak anggap itu beres ya, pertidaksamaan rasional. Jadi hari ini kita bahas tentang pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan rasional itu Bapak kasih PR nggak ya? Kemarin Bapak lupa? Enggak ya? Yang Bapak kasih PR itu pertidaksamaan eksponen. Yang cuma 4 atau 5 soal itu ya. Kalau pertidaksamaan ini enggak Bapak kasih. Ya kalian silahkan latihan aja ya. Sampai nomor 14. Iya. Dari nomor berapa tuh? Sampai nomor 14. Silahkan kalian latihan-latihan. Kalau misalnya ada yang kurang yakin atau mau boleh. Nomor 13 lumayan nih. Cuma Bapak enggak apa, kita langsung aja ya ke pertidaksamaan irasional. Bismillahirrahmanirrahim. Pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional itu kalau misalnya kalau kita flashback kemarin itu memahami contoh-contoh tentang bilangan rasional sama bilangan irasional. Secara kita bilang ya, secara garis besar bisa kita bilang bahwa kalau apa bedanya rasional sama irasional. Kalau dari sekilas karakteristiknya rasional itu bisa kita lihat per peran, bener nggak? Rasional itu per peran, misalnya 2/3, 3/4, 4/7, 11/5. Nah ini rasional. Tapi kalau irasional bisa kita bilang ciri khasnya apa irasional? Yang sangat dekat. Akar. Akar, betul. Akar 2, akar-akar dari bilangan yang bukan merupakan bilangan kuadrat gitu ya. Waduh ya. Akar 2, akar 3, akar 5 tuh ya. Karena kalau akar 4 dia jadi 2. 2 masuknya rasional ya. Bilangan bulat. Akar 7, akar 8, akar 10 ya. Karena akar 9 bukan. Dan lanjutnya. Dan seterusnya. Kemudian kita juga nemu kemarin pi ya. Pi itu bilangan irasional. Kita riset lagi ya. Kemudian ada bilangan Euler yang belum kita ini dibahas di kuliah nanti. Udah. Nah, jadi irasional itu ciri khasnya adalah akar kayak gitu. Sehingga jadi ya wajar sangat akan sering kita temui gitu. Bentuk umum pertidaksamaan irasional adalah akar. Akar fx kurang dari akar gx. Kurang dari mah perwakilan aja ya. Salah satu perwakilan dari pertidaksamaan kayak gitu. Bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari juga gitu ya. Oke. Penyelesaian. Selesaikan untuk fx sama dari gx. Syarat fx. Oke, syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Bapak ngomongin syarat. Ini punya syarat dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0, gx lebih dari sama dengan 0. Kalau ini irasional ya. Irasional. Aduh, nulisnya enggak kurang niat. Pertidaksamaan irasional. Oh ya. Sebenarnya ini Bapak lagi latihan nulis yang rapi, nulis yang bagus gitu ya, tapi susah juga. Udah kebiasaan nulis cepat asal-asalan. Kalian tahu kalau misalnya pertidaksamaan rasional, syaratnya apa? Rasional fx per gx kan? Dia punya syarat-syaratnya apa? Yang bawah nggak boleh Sama dengan 0. 0. Kalau itu rasional. Tapi kalau irasional, syaratnya adalah yang dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Ini lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi masing-masing punya syarat nih. Masing-masing punya syarat. Kalau rasional, syaratnya yang bawah nggak boleh 0. Kalau irasional, syaratnya yang dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Sekarang Bapak tanya, ada yang tahu nggak ya kenapa? Kan Bapak jelasin kenapa kalau tahu kan ya? Kalau bawahnya 0,
persamaannya tidak terdefinisi. Jadi rusak. Nah, sekarang ada syarat bahwa yang di dalam akar. Jadi bisa bilang kayak gini. Bahasa yang tidak formalnya. Jadi syarat irasional itu adalah yang dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi pertanyaan, emang kalau enggak lebih dari sama dengan 0 bakal gimana kayak gitu. Nah, sekarang Bapak mau lihat ya. Kalau lebih dari sama dengan 0 itu artinya apa sih? Berarti dia boleh 0 dan juga boleh lebih dari 0. Lebih dari 0 itu bilangan-bilangan yang positif apa negatif? Positif. Berarti ini tuh bilang bahwa syaratnya itu yang dalam akar harus positif atau 0. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, 4. Kalau harus positif dan 0, emang kalau negatif kenapa kayak gitu ya? Emang kalau negatif kenapa? Oke, kita lihat. Emang kalau misalnya akar negatif 1, akar negatif 2, akar negatif 3, dan akar negatif 4 ini bakal kayak gimana? Sekarang kita lihat dulu. Akar 0 hasilnya berapa? Ada nggak? Akar 0 itu hasilnya adalah 0. Karena 0 kali 0 adalah 0. Ya kan? Bapak kayak gambar orang nih. Ya, karena 0 kali 0 sama dengan 0. Kalau akar 1 hasilnya adalah 1. Akar 4 hasilnya adalah 2 ya. Karena 2 kali 2, 1 kali 1, 1. Gitu kan alasannya ya. Oke. Akar 2 berapa? Ada nggak? Akar 2 hasilnya diakarin. Ada tuh. Hasilnya 1,414. Jadi Bapak tulis ini 1,414 sekian. Ada kan? Ada jawabannya. Kemudian akar 3. Ada nggak akar 3 jawabannya? Ada. Akar 1,7320. Nah, karena komanya kayak gitu, makanya kita sebut irasional gitu kan ya. Makanya kita sebut irasional. Yang akar 2 sama akar 3 itu kita sebut irasional. Nah, akar 5 juga ada pasti. Akar 6 juga ada gitu ya. Dan seterusnya. Sekarang apa yang terjadi sama akar min 1? Akar min 2, akar min 3, sama akar min 4. Akar min 1, ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Kita coba pakai kalkulator. Gimana tuh? Ini nolin dulu ya. Oh ada history. Gak usah history. Negatif 1. Nih negatif 1. Bapak akarin. Oke. Hasilnya adalah invalid input. Kalian kalau punya kalkulator juga boleh ya. Coba di kalkulator HP kalian. Apa hasilnya? Biasa kalau misalnya di kalkulator scientific itu biasanya hasilnya syntax error. Jadi error dia. Kemudian negatif 2 juga sama ya. Misalnya negatif 2 nih. Gimana sih? Set, negatif 2 diakarin invalid input. Kemudian negatif 3 diakarin juga pasti dapat hal yang sama, invalid input. Nah, kira-kira kenapa hasilnya invalid input itu? Alasannya adalah karena kita mengakarkan suatu bilangan yang Negatif. Ya. Sebenarnya kalau kalian pengen tahu bilangan negatif, akar dari negatif 1 itu adalah jawabannya adalah I. I itu adalah bilangan imajiner. Ada yang pernah dengar? Bilangan imajiner itu adalah bilangan yang tidak real. Real itu kan nyata. Ya, bilangannya tidak nyata. Kalau tidak nyata itu jadinya bilangannya imajinasi. Imajiner. Kayak gitu. Imaginary integer. Imaginary number kayak gitu. Dan imaginary ini kita bahasnya nanti pas kuliah. Kalau misalnya kalian nerusin ke jurusan saintek dan ada kalkulusnya, nah itu I dibahas di sana. Jadi di SMA
kita bahasnya bilangan-bilangan real. Makanya Bapak selalu tulis X anggota real itu ya. Maksudnya kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Bilangan real juga udah lumayan ribet ya. Kayak gitu. Jadi ini semuanya itu adalah I. Akar negatif 1 itu I, akar negatif 4 itu 2I. Akar negatif 9, 3I, dan seterusnya. Jadi Bapak nggak mau lama-lama bahas di I, atau bilangan imajiner, atau bilangan tidak real. Itu bilangannya nggak real. Nah, sehingga karena kita bahasnya hanya bilangan real saja, biar bilangannya real, maka haruslah yang di dalam akar itu positif atau 0. Kayak gitu ya. Karena akar 0 itu ada ya hasilnya 0. Gitu. Jadi kalau akar negatif dia tidak real. Yang imajiner juga sedikit dibahas di Olimpiade juga ya. Kadang Olimpiade ada soal yang tentang bilangan kompleks atau imajiner kayak gitu. Dah, itu alasannya kenapa syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Dah ya. Karena kalau negatif dia tidak real. Oke, terima kasih kalkulator. Nah, sehingga udah kayak gitu. Jadi itu aja syaratnya. Iris interval yang paling banyak dari garis bilangan, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Oke. Penyelesaiannya ditulis kayak gini ya. Enggak begitu kebayang sebelum kita kerjain contoh. Jadi Bapak kita kerjain contoh dulu. Kira-kira kayak gini ngerjainnya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ya. Akar X min 3 kurang dari 2. Oke, sekarang kita mulai. Akar X min 3 kurang dari 2. Pertama, sama kayak pertidaksamaan rasional ya. Bapak pengen kalian kerjakan syaratnya dulu. Pertama, kita kerjain syaratnya dulu. Syarat itu apa? Yang dalam akar lebih dari sama dengan 0. Ya. Yang dalam akar apa? X min 3. Betul. Maka syaratnya adalah X min 3 lebih dari sama dengan 0. X min 3 lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan 3. Dapat. Udah. Jadi udah gampang kan? Ya, insya Allah gampang. Ini syaratnya. Kemudian yang kedua, kita kerjakan soalnya. Sama ya. Habis kerjain syarat, kita kerjain soalnya. Ada akar X min 3 kurang dari 2. Gimana cara menghilangkan akar? Ada yang tahu? Cara menghilangkan akar adalah dengan Dikuadratkan. dikuadratkan. Iya. Bukan dihapus Pak akarnya. Iya sih, kalau dihapus benar. Hilang akarnya. Tapi itu tidak benar ya. Jadi cara menghilangkan akar adalah dikuadratkan. Kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Jadi kita kuadratin tujuannya untuk menghilangkan akar. Tapi kalau dikuadratin yang sebelah kirinya aja, nggak bisa kan ya. Kalau kita mau kuadratin semua ruas. Kalau ada 3 ruas, kuadratin 3-3-nya. Jadi dapat apa nih? Akar X min 3 kuadrat, X min 3 kurang dari 4. Oh, berarti X kurang dari min 3 pindah kanan. 7. 7. Ya. Beres deh. Ada 2, ada X, ada ini, X lebih dari sama dengan 3, ada X kurang dari 7. Kemudian kita buat garis bilangan. Ada yang di sini, ada yang di sana. Sini 3, di sana 7 gitu ya. Nah, cuma di sini bukan uji daerah ya, karena uji daerah itu kita lakukan kalau pertidaksamaan kuadrat. Ini kan nggak ada yang kuadrat. Ini udah matang ya, udah X lebih dari sama dengan 3 sama X kurang dari 7, jadi langsung aja. X lebih dari sama dengan 3. Oh, ada sama dengannya, berarti bulatannya penuh. Lebih dari berarti diarahnya kemana? X kurang dari 7. Kurang dari berarti kah? Kiri. Oke. Nah, karena ada 2, mana yang punya 2 garis?
Antara 3 dan Ada 7. 2, ya 3 sampai 7. Maka jawabannya adalah X ada di antara 3 dan 7. Bulatannya penuh di 3, maka di 3 ini ada sama dengan. Ya, udah deh. Yang sebelah sini nggak diarsir karena dia cuma ada satu garis nih. Yang sebelah sini juga nggak diarsir karena dia cuma ada satu garis. Kita nyari yang punya 2 garis kan? Maksudnya tuh 2 garis tuh ini. Ini dan ini. Oh, berarti ini. Udah, gitu ya. Jadi itu HP-nya buat yang A. Kemudian yang B. Akar. Oh ya, ada pertanyaan untuk yang A. Lanjut dulu ya. Nah, sekarang yang B. Pertama kerjain syarat. Syaratnya itu adalah yang dalam akar lebih dari sama dengan 0. Sekarang lihat, yang dalam akar siapa? X min 1 sama 3 min X. Iya, nah kalau kita lihat yang B ini, ada 2 yang di dalam akarnya ya. Kalau ada 2 yang dalam akarnya, berarti syaratnya juga ada 2. 2. Ya, X min 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita juga nanti ngitung 3 min X lebih dari sama dengan 0. Kalau misalnya kalian nemu soal yang akarnya ada 3 nih. Misalnya akarnya ada 3. Itu biasanya soal ini sih, soal UTBK bisa kayak gitu. Akarnya ada 3. Berarti syaratnya nanti ada 3. Kayak gitu ya. Pokoknya kita sesuaikan aja. Kalau pokoknya yang dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Oke, lanjut ya. X min 1 pindah kanan lebih dari sama dengan 1. Nah, yang 3 min X lebih dari sama dengan 0 nih. Gimana nih? Min X lebih dari sama dengan 3. Negatif 3. Min 3 berarti X lebih kurang dari sama dengan. Berubah tandanya. Kenapa berubah tandanya? Karena Koefisien X-nya betul. Hati-hati itu ya. Hati-hati itu ya. Kemarin juga banyak yang salah di sini nih. Setengah, misalnya X lebih dari, ini ulangan kemarin sih. Kalian coret setengahnya, jadi X kurang dari 4. Alasannya apa? Karena itunya per 1 per. Iya. kurang dari 4. Iya. Kemarin banyak yang salah di situ. Banyak banget ya. Aduh, Bapak juga sambil berzikir itu ya, ngelihat jawabannya. Ya udah. X lebih dari sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 3. Kemudian apa lagi tuh? Oh, Bapak lupa. Soal ya. Kita langsung ke soal. Akar X min 1 lebih dari akar 3 min X. Diapain? Kuadratin. Ya. Kuadratkan sama aja. X min 1 lebih dari 3 min X. Langsung ya. Habis itu min X ini pindah ke kanan. Jadi X plus X. Min 1 yang kanan pindah ke kiri. Min 1 jadi 3 plus 1. 3 tambah 1. X tambah X, 2X, 3 tambah 1, 4. Jadi X lebih dari 4 bagi 2. 2. Yang ini tandanya berubah nggak? Enggak. Enggak, ya. Nggak ada yang negatif ya. Koefisien X-nya positif. Oke. Jadi X lebih dari 2. Oke, kita udah ngumpulin semuanya. Ada syarat. Dan ada yang dari soal. Oke, ada 3. Berarti nanti ada 3 titik. 1, 3, dan 2. Oh, ya udah 1, 2, 3 ya. Oke. X1. 1 itu apa? Lebih dari sama dengan. Karena ada sama dengan, bulatannya penuh. Karena lebih dari, berarti diakhirnya ke kanan. Kemudian ini 3. 3 juga ada sama dengannya. Berarti bulatannya penuh. Kurang dari, berarti ke Kiri. Kemudian 2. 2 nggak ada sama dengannya ya. Iya. Sebenarnya
apa namanya yang ini nih ada sama dengan nama nggak ada sama dengan itu bawaan dari soal kan karena soalnya nggak ada sama dengannya jadi ya udah sampai ke sini nggak ada sama dengannya. Tapi kalau syarat tuh selalu ada sama dengannya. Jadi kita sesuaikan aja. Karena ini nggak ada sama dengannya, jadi bulatannya kosong. Kapan? Lebih dari 2. Berarti di hasilnya ke Kanan. kanan. Karena dia lebih dari ya. Oke. Karena ada 3, 1, 2, 3. Berarti yang kita ambil yang ada 3 garis. Yang sebelah sini enggak. Yang sebelah sini cuma ada 2 garis nih. Nah, yang ini ada 3 garis. Berarti ini kita arsir. Kayak gitu ya. Buat yang masih bingung, gimana cara nentuin mana yang diarsir? Lihat aja daerah sebelah kiri 1 gitu ya, cuma masih 1. Habis itu lihat daerah 1 sampai 2. Oh, ini cuma ada 2 nih. Jadi lihatnya per daerah bilangannya 1 sampai 2 lihat, 2 sampai 3 lihat, 3 ke sana lihat kayak gitu ya. Yang kita ambil tuh 3 garis. Di sini yang cuma ada 3 garis itu 2 sampai 3 doang. Kalau 3 ke kanan enggak ada kan, dia cuma ada 2 nih, 1 dan 2. Gitu. Jadi jawabannya adalah X ada di antara 2 sampai 3. Sama dengannya di 3. 3. Ya. Sama dengan di 3. Oke. Dah, beres. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Ya, jadi dia kayak gitu. Ada yang nanya nggak tadi? Nggak ada. Kalau ada yang nanya, bilang. Langsung aja ke soal-soal. Kalau di soal ini ada di nomor berapa mulainya? 15 ya. Silahkan kalian foto ya. Oh, hari ini hari Jumat ya? Pantesan. Ini MIPA 1. Sabrina Giska. Kalian mau foto dari mana ini? Oke. Boleh foto ya. Ini yang A. Kemudian udah. Sebenarnya kalian pakai video juga ya. Jadi bisa dilihat di videonya. Ini yang B. Silakan foto ya. Yang mau foto. Kemudian nanti kita bahas soal-soal 15 ke bawah. Dan seterusnya sampai habis. Sampai habis waktu. Dah. Oke. Mana ini? 15. Silahkan kalian kerjain dulu ya. Bapak beri waktu beberapa menit. Kalian mengerjakan sendiri dulu. Kemudian nanti baru kita bahas bersama. Buat yang nomor 15. Bapak edit ya. ABCDE-nya. Harusnya di pilihannya bukan 2 tapi 4. Ya, jadi X kurang dari min 4, X kurang dari 4, X lebih dari min 4, dan seterusnya. Untuk yang ABCDE-nya. Ya, Bapak ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kalian ada yang pernah main Among Us? Among Us. Oh, Pak. Ya. Pernah, Pak. Pada pernah semua. Ya udah. Bapak nemu jokes di 9G atau apa ya? Jokes gitu. Ketika latihan katanya. Ada kan kayak merah, biru, kuning. Kenapa nih? Aisyah Azhara Audi. Aduh, kenapa Bapak jadi admin host lagi? Merah, biru, kuning, hijau. Merah, biru, kuning, hijau.
Ketika latihan, soalnya gampang. Ketika, bukan latihan. Contoh, ini contoh. Kalau latihan kayak gini. Merah-merah, biru-biru, kuning-kuning, hijau-hijau. Masih gampang. Tapi ketika tapi ketika ujian, wah, dikasih kabel yang sebenarnya yang rumit banget. Kalian ngerasa gitu ya? Iya. Kalau Bapak enggak ya? Rasa Iya. Tuh, Bapak lihat candaan itu ketawa juga ya. Habis itu Bapak refleksi diri juga tuh. Muhasabah sedikit ya. Kalau kalian ngerasa gitu nggak ya sama Bapak? Ngerasa ya? Emang setiap buku tuh kayak gitu. Itu tujuannya biar kalian bisa mengembangkan diri kalian sendiri. Berkembang sendiri sama berkembang dibantuin itu beda. Lebih puas kalau berkembang sendiri. Jadi dikasih deh soal-soal agar kalian berkembang ya. Sebentar ya, sampai 10.45, 5 menit lagi. Bapak beri waktu kalian. Cobain ya, sampai nomor berapa. Nanti kita bahas. Bapak izin ke belakang sebentar.
Oke. Sebentar ya, Bapak jadi penasaran kalau kita cari akar negatif 1 di Google jadi apa ya? Oke, ada ya. Nah nih, akar negatif 1 di Google adalah I ya. I itu adalah imajiner. Min 1 pangkat setengah. Akar itu pangkat setengah kan? Jadi Bapak, oh akar itu gimana? Ya udah pangkatin aja setengah. Jadi I. Jadi di Google juga bisa ya. Kemudian dah 15, 16, 7. Oh ya, Bapak mau ngasih tahu ada yang udah nyampe nomor 18? 18 itu Bapak lewat ya. 18 itu sangat rumit ini. Jadi 15, 16, 17, 19. Tapi kalau ada yang udah 18 ya nggak apa-apa, bagus. Jadi 18 lewat ya. Oke, sekarang 15. Apa jawabannya? Yang udah? Pasti udah doang semuanya. D. 15D, 16. Apa 16? B kalau B. Salma. B, oke. 17. Kalau misalnya ada yang jawab yang lain juga nggak apa-apa ya. Pak, saya A, ya udah nanti Bapak cari ya. Nanti Bapak tulisin semua jawaban yang kalian dapat. 17 apa? B juga. A. Oke, ada B, ada A. 18. Eh, 18 dilewat ya. Ada yang udah sampai 19? Belum. Ya udah. Ada? Enggak. 9 ini juga salah lagi nih. Ini harusnya A B C D ya. 19 itu C. Udah. Yang 20 juga salah lagi nih. Oke, pertidaksamaan irasional banyak yang esai ya. Banyak yang esai kelihatannya soalnya. Oke, 15 akar X lebih dari 2. Oke, siapa mau jawab? Salma, Pak. Salma 17 aja Salma. Yang lain? Kalau Bapak juga agak malas buka buku nilai ya. Salma juga udah kan sebenarnya udah dapat nilai maju. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Lupa ditutup. Iya belum. Siapa mau akar X lebih dari 2? Mumpung masih belum ribet-ribet amat. Siti, Pak. Oke, boleh. Situ juga kalau nggak salah udah ya. Oke lah, yang penting ada aja. Gimana, Siti? Jadi syaratnya dulu. Oke, syaratnya apa nih? Yang X lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian udah beres kan ya? Udah aja begitu. Terus soalnya dikuadratin. Jadi apa? Jadinya X lebih dari 4. Oke. Astagfirullahaladzim. Bapak mau latihan nulis rapi nih. Kemudian? Garis bilangan. Oh ya udah beres ya? Ya udah jadi. Ada 0, ada 4. 4. Yang 0 bulatannya? Penuh.
Penuh. 0 ke Ke kanan. 4 4 juga ke ke. kanan. Oke. Yang diarsir yang mana? Yang 4 ke kanan sana. Iya betul. Karena dia ada 2 garis ya. Ada 2 persamaan, berarti yang kita arsir 2 garis. Ada 3 persamaan, berarti yang kita arsir 3 garis gitu ya. Oke. Sip, udah benar. 16. Siapa mau 16? Tanya, Pak. Oke. (16) gimana tuh soalnya? Akar 6x plus 6 lebih dari 6. Iya. Yang pertama syaratnya adalah X plus 6 lebih besar dari sama dengan 0. 6X lebih besar dari sama dengan min 6. X lebih besar dari sama dengan negatif 1. udah. Kemudian Lanjut ke 6 ini ya. ya. Habis itu dikuadratin. Oke. Jadinya jadinya 6X plus 6 lebih besar dari 36. Terus 6X lebih besar dari 36 dikurangi 6. oke. 6X lebih besar dari 30. X lebih besar dari 5. Terus Buat garis bilangan bikin yang ada yang min 1 sebelah sananya 5. 5. Negatif 1 bulatannya penuh. Iya betul. Negatif Terus 1 ke ke kanan. 5 ke Kanan. oh iya ke kanan dua-duanya ya. Jadi yang diarsir Yang 5. 5 ke kanan gitu ya. Iya. Jadi jawaban HP-nya adalah X lebih besar dari 5. iya. Kalau yang tadi apa? Yang tadi belum ditulisin HP-nya. HP-nya apa nih? Siti. X lebih dari 4. Iya. HP-nya Xiaomi Pak. Wih enak aja Pak. Xiaomi mah apa? Beda ya, tidak penting. 17. Oke, coba 17 Salma itu apa? X min 5 kurang dari 3. Syarat dulu. Salma ya. Ya, Syaratnya X min 5 lebih dari sama dengan 0. X. X. Oh, berarti salah ngitung ini mah. Iya. X Hati-hati kurang ya. dari sama dengan 5. Iya. Terus Heeh. itunya aja. Ya, itunya. Dikuadratkan. Jadi X min 5 kurang dari 9. Jadi X kurang dari 14. bikin Bikin garis bilangannya. ada yang di sini, ada yang di sana. 5 sama 14. Yang 5-nya dipenuhin. Iya, betul. Terus yang 14-nya ke kiri, yang 5-nya ke kanan. Oke, jadi yang diarsir yang Yang antara 5 sama 14. nah iya. Nah, jadi apa bedanya 17 sama 16 sama 15? Kalian bisa lihat bedanya ya. Kalau mana sih? Kalau 15 sama 16 itu yang diarsir yang kanan ya. Jadi sesuaikan aja, kalian gambar aja biasa sebenarnya. Kalau lebih dari ke kanan, kalau kurang dari ke kiri. Yang 15 kan dua-duanya lebih dari, jadi yang kanan. 16 juga sama, dua-duanya lebih dari, jadi yang kanan. Nah, tapi kalau yang 17, yang satunya lebih dari 5, jadi gambar ke kanan, yang satunya kurang dari 14 ke kiri. Jadi yang nomor 17 ini bukan lagi yang sebelah kanan kan, yang diarsir, tapi yang tengah-tengah. Intinya ikutin aja, kalau lebih dari ke kanan, kalau kurang dari ke kiri. Habis itu arsir yang punya 2 garis, ya kan? Kayak gitu. Jadi yang 17 dapatnya yang tengah deh. Jadi HP-nya gimana nih, Salma? HP-nya X 5 sama 14.
Sama dengan di? 5. Iya. Ya tadi apa ada salah ngitung sedikit ya selama ya. Hati-hati ya. Oke. Jadi yang A. Eh 17 udah 18 kalau kalian mau nanti Bapak bahas khusus ya. Jadi 18 Bapak lewatin dulu. Kemudian 19. Ada yang astagfirullahaladzim. Bapak mau ini chatnya banyak banget ya. Bapak mau matiin HP tapi tethering juga. HP mati nanti koneksi mati. Oh matiin lah WA-nya ya. 19. Oke, ada yang udah belum? 19. Belum, Pak. Belum. Ya udah. Oh, mulai dari 19 ke bawah. Bapak yang coba kerjain ya. Enggak, kita kerjain bareng. Kita kerjain bareng anak aja, coba kerjain. Oke, kalau kita nemu akar 2x kurang dari 4x. Pertama kita kerjain apa? Syaratnya dulu. Syaratnya apa di sini? 2x. 2x 2x, lebih dari betul. 2x lebih dari sama dengan 0. maka x Lebih lebih dari dari sama dengan 0. 0. Iya, ini kan harusnya kayak gini ya. Prosesnya 0 dibagi 2 gitu ya. 2x lebih dari sama dengan 0, maka x lebih dari sama dengan 0/2. Tapi 0 dibagi 2 ya 0, gitu kan? Kemudian kerjain kenapa Bapak ini banget ya? Lupa. Soalnya kemudian kita kuadratkan. Oke, yang akar jadi hilang akarnya. Oke, sebelum ke sana, ada yang masih bingung nggak kenapa sih cara ngilangin akar tuh dikuadratin? Emang benar akar itu kalau dikuadratin bakal hilang akarnya? Oke, ada yang masih ragu nggak dengan pernyataan ini? Kalau ada yang masih ragu nanti semua pembahasannya jadi ngambang. Ya. Bapak jelasin sedikit ya kalau ada yang masih ragu. Emang iya kata siapa sih akar itu cara ngilanginnya adalah dikuadratin? Iya. Ya, penjelasnya kayak gini. Akar 2. Kita coba akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu kalau kuadrat artinya akar 2 kali akar 2 kan? Akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 adalah 2. 2. Nah, makanya akar kalau dikuadratin jadi hilang, nanti tinggal 2. Contohin lagi akar 3. Soalnya di kelas tadi ada yang nanya, ragu di situ gitu. Jadi Bapak cobain di sini. Siapa tahu ada yang ragu juga tapi belum berani nanya. Akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat artinya akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Nah, dengan melakukan hal yang sama gitu. Akar kalau dikuadratin itu dia saling lepas gitu. Udah bebas saja kayak gitu. Dan berdasarkan sifat eksponen juga kan kemarin. Akar 3 kuadrat. Akar itu kan 3/1/2 ya enggak? Dikuadratin. Oh, jadi dikali deh setengah kali 2. Jadi 3/1. Jadi emang cara apa trik untuk menghilangkan kuadrat itu untuk menghilangkan akar itu adalah dikuadratkan. Oke, semuanya? Jadi itulah cara untuk menghilangkan akar ya. Untuk yang masih ragu. Kemudian udah mulai habis ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi kita kuadratkan untuk menghilangkan akar. Jadi kayak gini kan. Akar 2x kuadrat 4x kuadrat. Kiri kuadratin, kanan kuadratin. Akar 2x dikuadratin. Lepas akarnya, jadi 2x aja kan. 4x dikuadratin jadi apa coba? 16x kuadrat. 16x kuadrat, betul. Kemudian diapain lagi nih? Oh, 11. Oke, diapain coba? Teman tahu.
Dipindahin ke kiri. Iya betul, dipindahin ke kiri. Yang 16-nya 2x min 16x kuadrat kurang dari 1. Nah, Bapak nggak tahu ada yang mikir kayak gini apa enggak? Buat yang mikir kayak gini salah ya. Misalnya 2x kurang dari 16x kuadrat. Coret Pak x-nya. Ada nggak yang mikir kayak gitu? Nah, ini salah ya. Jangan. Kalau suatu pertidaksamaan itu jangan mengkali silang. Jangan mencoret bilangan yang tidak jelas. Kalian mencoret X itu bilangan yang nggak jelas. X itu bisa positif, bisa negatif. Makanya Bapak bisa bilang X jelas tandanya. Pokoknya paling aman itu ya, ketika kalian mengerjakan pertidaksamaan, paling aman itu buat ruas kanannya jadi 0. Sama kayak pertidaksamaan rasional ya. Buat ruas kanannya jadi 0. Oke. Sekarang kita punya ini. 2x min 16x kuadrat kurang dari 0. Diapain lagi nih? Difaktorkan. Kalau Bapak tulis rapihin kayak x kuadrat dulu kan, kita bisa nulis x kuadrat dulu ya. Kemudian baru x. Jadi gimana? Negatif 16x kuadrat ditambah 2x. Iya. Kurang dari, nah ya kayak gitu. Oke. Ada yang bingung? Ini jadi cuma nuker aja. Negatif 16x kuadrat, 2x di sini kan nggak ada tandanya. Artinya dia positif berarti ya. Jadi kalau kita tukar jadi min 16x kuadrat plus 2x. Habis itu lanjut. Kemana lagi nih? Dikali negatif 1. Hilangin minnya. Iya, dihilangin minnya dengan cara kali negatif 1. Kalau dikali negatif 1 jadi apa? Berubah tanda. X kuadrat. Min 2x. Min 2x. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah ya betul. Hati-hati berubah tanda. Saudara Bapak gimana ya? Kayak diulang-ulang terusnya kalau negatif, kalau bagi negatif, kalau apa namanya? Basisnya antara 0 sampai 1, tapi selalu aja kalau misalnya kita ngitungnya agak cepat atau gimana, pasti kepleset di situ ya. Jadi hati-hati ya semuanya. Jangan ada yang kepleset. Kemarin banyak yang kepleset tuh ulangan. Dah, 16x kuadrat min 2x lebih dari 0. Habis itu diapain lagi? Faktorkan. Faktorin. Gimana cara faktorinnya? 2x dalam kurung 8x min 1. Iya betul. Ini persamaan kuadrat, tapi dia nggak punya apa namanya? Tapi dia nggak punya konstanta kan? Kayak 16x kuadrat min 2x. Jadi karena dia nggak punya konstanta, ya udah 16 sama 2. 16 sama 2 sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 2-nya ke depan. Kemudian ada x kuadrat, ada x. Sama-sama punya x kan? Jadi x-nya ke depan. Oke, jadi 2x yang ada di depan kayak gitu. Oke. Kemudian 2x dikali apa biar jadi 16x kuadrat? Apa tadi? 8x ya. 8x min 2x kali apa biar jadi 2x? 1. Nah, jadi ini faktornya. Benar ya tadi ya? 2x dikali 8x min 1 lebih dari 0. Oke. Artinya apa nih? 2x lebih dari 0. 8x min 1 lebih dari 0. X sama 2x sama dengan 0 atau 8x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 8x sama dengan 1, X sama dengan 1 per 8. Karena ini pertidaksamaan kuadrat ya. Karena ini pertidaksamaan kuadrat, berarti kita bikin garis bilangan sekarang. Ada yang 0, ada yang 1 per 8. Hasilnya apa? Plus, min, plus. Bukan gini ya, bukan. No, ini sana ya. Karena jadi gitu. Kita bikin kayak gini, 0, 1 per 8, plus, min, plus. Lebih dari 0, ya kan? Berarti ngambil yang plus. Maka hasilnya adalah X. Maka hasilnya adalah ini. Ya,
X kurang dari 0, atau X lebih X dari 1 lebih per dari 8. 1/8. Ini hasil dari kita ngerjain soal, bener nggak? Hasil dari bintang pertama nih. Iya. Hasil dari bintang pertama adalah ini. Kemudian dari bintang kedua hasilnya apa? X lebih dari sama dengan 0. Kalau kita gambar X lebih dari sama dengan 0, ini gambarnya kayak gini. Ke kanan. Ya nggak? Iya. Nah, ada bintang 1, ada bintang 2. Berarti nanti akan ada 2 gambar yang kita iriskan. Kayak gitu. Kita gabung lah ya, kita iriskan. Pertama, gambar yang ini, X. Gambar yang ini nih, X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, gambar yang ini, X kurang dari 0 atau X kurang dari 1/8. Oke, oh Bapak lumayan ribet juga nih ngejelasinnya ya. Sekarang gini, ada 0, ada 1/8. Gambar yang pertama bilang, kok 1, 0. Gambar yang pertama bilang, X-nya lebih dari sama dengan 0. Gambar yang kedua bilang, X-nya kurang dari 0. X-nya lebih dari 1/8. Sekarang kita ambil daerah yang hitamnya ada, merahnya juga ada. Daerah mana? 1/8. 1/8 ke 1/8. kanan. Maka HP-nya X lebih dari 1/8. Nggak ada sama dengannya ya? Ada. Iya nggak ada. Jadi jawabannya yang C ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Oke. Nggak ada nih. Ya gitu ya. Sekarang Bapak tanya. Coba Bapak tanya. Kalau kalian lihat X lebih dari sama dengan 0 di syarat. Kemudian di soal kita dapat X kurang dari 0 atau X lebih dari 1/8. Kalau kita lihat ini ada 3 loh. 1 nih ya. 2, 3. Ini kagok nih. Kenapa kita nggak pilih yang 3 garis? Soalnya nggak ada. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada, berarti HP-nya harusnya himpunan kosong. Atau HP-nya bisa dibilang tidak ada X real yang memenuhi. Harusnya kayak gitu. Kenapa jawabannya X lebih dari 1/8? Tapi Bapak kasih tahu aja ya. Jawaban yang benar adalah X lebih dari 1/8. Nah, kenapa ya? Ini ada 3 nih. X lebih dari 0, X kurang dari 0, X lebih dari 1/8. Tapi kita pilih yang punya 2 garis. Bukan yang punya 3 garis. Kenapa? Ada yang tahu? Sebentar. Oh, Sherin, ya. Iya, Sherin udah WA sebenarnya. Cuma tadi Bapak lagi di tengah-tengah penjelasan, jadi Bapak belum read. Ya, oke, Sherin. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak alasannya? Kan Bapak bilang tadi kalau misalnya ada 3, kita harus ambil 3. Ini bisa dilihat ada 3. X lebih dari 0, X kurang dari 0, X lebih dari 1/8. Tapi kita ambil yang ada 2 aja. Oke, kayak gini ya. Penjelasannya kayak gini. Kenapa kita ambil yang 2 aja? Karena ini tuh ada 2. Ya, ini tuh ada 2. Yang pertama ini X lebih dari 0. Yang kedua ini sepaket. Jadi X kurang dari 0 sama X lebih dari 1/8 itu sepaket. Makanya Bapak gambarin di sini pakai warna 0 sama 1/8. Dua-duanya merah karena mereka itu sepaket. Tidak bisa dipisahkan. 0 sama 1/8 itu muncul dari satu pertidaksamaan. Ya, 0 dan 1/8 itu muncul dari satu pertidaksamaan. Yaitu pertidaksamaan yang ini. 16x kuadrat min 2x lebih dari 0. Nah, karena satu pertidaksamaan ini merupakan pertidaksamaan kuadrat, jadi dia muncul 2 angka kan.
Karena pangkat 2 nih, jadi dia muncul 2 angka. 0 dan 1/8. Sebenarnya 0 sama 1/8 ini satu paket kayak gitu. Jadi nggak bisa kita lihat si 0 sama 1/8 ini sebagai suatu yang terpisah, itu nggak bisa. Kita nggak bisa lihat mereka sebagai suatu yang terpisah. Ya, jadi ini tuh satu kesatuan. Ya, sebenarnya lebih enak pakai lain warna sih. Mana yang tadi yang 3? Ini yang 3 ya. Nah, mana tadi? Oh, ini yang 3 nih. Syaratnya ini 1, 2, dan 3. Nah, syarat ini punya 2 kan? Dia terpisah kan? X min 1 lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 3-nya juga terpisah. Ya gitu. Jadi nanti kalian perhatikan ada yang terpisah, ada juga yang berupa satu kesatuan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kita lihatnya cuma ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ini jawabannya. X lebih dari 1/8. Yang ini enggak. Ada enggak Pak nanti HP-nya tidak ada X yang memenuhi? Ada nanti. Ada soal yang X-nya himpunan kosong. Lagi deh ya. Kalau bisa yang merupakan pertidaksamaan kuadrat aja deh ya, biar biar ada contoh lain. 20 no. 21. Ya, 21. Oke, kita lihat yang 21 ya. Akar, astagfirullahaladzim. 21 ribet banget ini. Bisa nggak 9 menit? Bismillahirrahmanirrahim. X kuadrat min 4X lebih dari akar 2X plus 7. Lebih aman? Oke, Bapak pakai beda warna ya. Oke, kita cobain kerjaan ini. Ada nggak ya jawabannya? Kalau nggak ada jawabannya berarti ini soal esai ya. Iya. X kuadrat min 4X kurang dari akar 2X plus 7. Pertama kita kerjain syarat. Syaratnya adalah yang dalam akar. Karena dalam akarnya ada 2, berarti syaratnya ada 2. Bapak di sini mau coba pakai beda warna ya. Syarat yang pertama adalah X kuadrat min 4X lebih dari sama dengan 0. Syarat yang kedua, dia terpisah kan. Jadi 2X plus 7 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang Bapak ngerjain X kuadrat min 4X lebih dari sama dengan 0. Faktorin. Jadi apa? X dalam kurung X min 4. Betul, X dalam kurung X min 4 lebih dari sama dengan 0. Karena ini pertidaksamaan kuadrat, berarti nanti X sama dengan 0 atau X sama dengan 4 kan? Iya. Nanti kita tulis bikin garis bilangan, yang ini 0, yang itu 4. Daerahnya plus min plus, ya kan? Lebih dari 0 berarti ambil yang plus. Oh, ada sama dengannya berarti penuh. Hati-hati ya. Gitu sih. Kalau agak ngebut, safety-nya berturun ya. Nah, X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 4. Ini satu kesatuan yang tidak boleh kalian lihat jadi beda. Ya. Ini satu kesatuan syaratnya. Kemudian yang kedua warna merah. 2X lebih dari sama dengan negatif 7. X lebih dari sama dengan negatif 7/2. Kalau digambarin, oke. Ada negatif 7/2 ke kiri ya. Kemudian, astagfirullahaladzim. Ke kanan. Ya, ke kanan. Oke. Bapak mau coba ngebut ya. Jadi kalian yang harus memberikan safety. Udah syarat udah beres, kemudian kita kerjain soalnya deh. X kuadrat min 4X kurang dari akar 2X plus 7. Kuadratin. Hilang akarnya kan, jadi ya udah gitu. Gini. Intinya kuadratin. Oh, dapat apa nih? X kuadrat min 4X min 2X min 7 kurang dari 0. Warna biru ya. Ini dari awal warna biru.
X kuadrat min 6X min 7 kurang dari 0. Faktorin berapa? 7 dan 1. 1. Negatif 7. Ya, betul. Plus. Jadi X-nya sama dengan 7 atau X-nya sama dengan negatif 1. Tapi ini kan pertidaksamaan. Jadi kita bikin lagi garis bilangan. Ada yang min 1, ada yang 7. Plus, min, plus. Ambil yang min. Astagfirullahaladzim, kacau. Ambil yang min ya. Kan kurang dari ya. Kurang dari, kita ambil yang min. Udah beres. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru. Kalian nggak bisa lihat ini karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti kita cari yang 5 garis itu. Ini rame banget ya, kita cari yang 5. Nggak bisa. Kayak gitu. Jadi, apa ya, ada beberapa kayak kalau kalian nemu apa, astagfirullahaladzim. Ini bukan kayak gini lah. Kayak gini nih. Ya kan? X ada di antara min 1 sampai 7. Jadi kayak oh ya, yang di rumahnya sudah waktu azan silahkan sholat. Ini hari Jumat juga, bahwa belum azan Jumat di sini. Kalian nggak bisa memandang ini sebagai sesuatu yang terpisah ya, karena ini muncul dari satu pertidaksamaan. Jadi hasilnya merupakan 1 gitu. Dan ini meskipun katanya 2 dia 1. Ini juga meskipun katanya 2 dia 1. Ini ada 3, hitam, merah, dan biru. Jadi nanti ketika kita satukan, ketika kita ambil irisannya, berarti cari yang ada 3 garis. Oke, sekarang kita proses nyatuin itu semua ya. Jadi 3 mana yang ada 3 garis. Sebentar. Ada, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Paling kecil min 7/2, kemudian min 1, kemudian 0, kemudian 4, kemudian 7. Hati-hati ya. Ini yang paling kecil, min 7/2, min 1, 0, 4, dan 7. Kemudian yang 0. 0 ke kiri, 4 ke kanan. Kemudian yang negatif 7/2 warna merah. Negatif 7/2 ke kanan. Kemudian yang min 1 sampai 7. Min 1 sampai 1 ke 7. kanan. Gini ya, terkurung ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kalian lihat yang hitamnya ada, merahnya ada, dan birunya ada. Yang mana? Antara negatif 1 sama 7. Oke, negatif 1 sampai 7 ya. Cuma lihat nih di pertengahan, ada hitamnya nggak di pertengahan sini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia terpisah dong. Ini nih, ini. Habis itu dia bolong, kemudian ada lagi di sini. Maka hasil akhirnya adalah nggak ada ya di situ ya? Iya, nggak ada. Iya, min 1, 0, atau 4, 0, 7. Jadi yang min 1 sampai 7 itu enggak kan? Karena ada bolong di sini. Hitamnya tidak memenuhi di sini. Pokoknya kita pengennya yang hitam, merah, biru aja. Kayaknya ini soal yang paling kompleks deh. Enggak ada ya jawabannya ya. Kalau min 1 sampai 7 ada nggak? Min 1 sampai 7. Oh ada. Astagfirullahaladzim. Ada yang ketinggalan lagi, saudara-saudara. Yang bulatannya penuh, perhatiin. 0 sama 4. Ya. Kemudian mana lagi yang penuh? 7/2. Udah. Jadi jawabannya harusnya kayak gini. Yang di 0 ada sama dengan. Yang di 4 ada sama dengan. Dah, beres.
Oke. Selamat menonton ulang videonya ya. Oke. Kalian mau foto? Ada yang mau foto? Iya. Oh iya, Bapak juga belum foto. Jadi yang lain yang bisa dibuka videonya boleh dibuka ya. Bapak juga mau foto. Atau kalau misalnya ya nggak bisa, berikan emot ini apapun. Oke. Oke, sip. Oke, sip. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. IPA 2. Bapak baru kepikiran lagi kenapa ini ya. Ya udah nanti Bapak akan selalu pakai beda warna. Mumpung online, jadi nggak perlu bawa banyak-banyak spidol. Tahun kemarin kan offline. Jadi Bapak selalu bawa 3 spidol. Gitu. Nih kalau mau foto 21. Udah ya? Ya, Pak. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.